Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Pipeline, so check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pengebor pipa profesional ilegal yang bernama Pindoli diberikan tugas oleh rekannya yang disebut Jenderal. Jenderal ini didesak oleh seorang penyuling minyak bernama Straw untuk mempekerjakan Dolly di dalam rencananya. Namun, awalnya Jenderal malah mengirim seorang pengebor amatir yang bernama Jobse. Jobse mengebor pipa yang dituju, tapi pipa tersebut malah meledak dan mengundang polisi untuk datang ke TKP. Untungnya, Jobse dan Straw berhasil kabur sebelum polisi datang. Nah, karena hal itu gagal, Jenderal pun mengirim Dolly kepada Straw untuk mengebor sebuah pipa lain, dan Dolly pun kemudian mendatangi Straw. Di sana, Dolly memulai untuk mengebor pipa dengan didampingi Straw. Dengan timer yang dipasang 3 menit, Dolly pun berhasil mengebor dengan sukses, dan Straw mendapat minyak yang dibutuhkannya. Kemudian, Straw dan bosnya kembali menawarkan pekerjaan lagi kepada Dolly. Dolly pun setuju, dan dia kemudian datang ke tempat bos penyokong minyak terbesar yang bernama Gunwoo. Gunwoo meminta Dolly untuk mengebor sebanyak mungkin dan mengisi 2 tabung dengan waktu sebulan. Awalnya Dolly ragu, tapi dengan bayaran $1 juta, akhirnya dia pun setuju. Dolly lalu menemui Straw dan tim yang akan bekerja sama dengannya. Nah, tim ini terdiri dari pengebor handal yang bernama Pakna, Jobse sebagai tukang las, dan penggali pemula yang bernama Gunsap. Mereka dikumpulkan di satu hotel dan gak boleh meninggalkan hotel sampai pekerjaan selesai. Nah, hotel tersebut dijaga oleh orang yang disebut monitor counter yang tugasnya adalah menyalakan alarm untuk memperingati Dolly dan timnya jika ada orang yang datang. Setelah selesai briefing, mereka pun mulai bekerja dan menggali ruang bawah tanah. Tapi di tengah menggali, tiba-tiba terdapat masalah dan membuat pekerjaan sedikit terhambat. Bahkan, hal itu menyebabkan pertengkaran antara Dolly dan Jobse karena perbedaan pendapat. Untungnya, Pakna dan Gunsap nggak mudah marah, sehingga mereka menengahi pertengkaran dan memberikan solusi agar penggalian dapat berhasil. Di sini, Dolly mengetahui kalau Jobse merupakan seorang pengebor amatir yang pernah memakai namanya untuk mengebor suatu tempat. Pakna dan Gunsap lalu kembali mengebor, dan mereka berencana mengebor dengan bor palu yang dapat membuat kebisingan sampai keluar hotel. Nah, agar menyamarkan suara kebisingan itu, Dolly menyuruh Jobse untuk berkaraoke dengan suara keras. Nah, tiba-tiba hotel didatangi oleh seorang polisi yang mengurus kasus ledakan pipa bawah tanah untuk investigasi. Mengetahui hal ini, monitor counter memperingati melalui alarm tapi nggak berhasil. Karena itu, kebisingan pun terdengar dan membuat si polisi ingin mendatangi asal suara. Untungnya, Jobse berhasil menutupi kebisingan dengan suara karaoke-nya dan membuat si polisi menjadi nggak curiga. Setelah si polisi pergi, monitor counter datang untuk memperbaiki alarm yang ternyata rusak bersama Gunsap di ruang bawah tanah. Sementara itu, Dolly, Pakna, dan Jobse memindahkan barang-barang berat keluar. Nah, saat barang berat dijatuhkan oleh mereka, tiba-tiba ruang bawah tanah tertutup karena getaran barang berat yang dijatuhkan. Karena hal ini, Gunsap dan monitor counter pun tertimbun tanah dan sulit diselamatkan. Untungnya, Pakna yang baik hati nggak menyerah di situ dan terus menggali untuk menyelamatkan Gunsap dan monitor counter. Pada akhirnya, usaha Pakna pun berhasil. Dia dapat menyelamatkan Gunsap dan monitor counter tepat sebelum mereka kehabisan oksigen. Setelah selesai, mereka semua beristirahat di kamar hotel. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba alarm berbunyi yang ternyata karena Jobse mencoba kabur. Dolly pun langsung lari dan menarik Jobse kembali ke dalam hotel lalu menghajarnya. Tapi untungnya Dolly ditarik oleh Pakna. Nah, ternyata Jobse melakukan itu karena anaknya menderita penyakit langka dan Jobse ingin memberikan uangnya untuk biaya pengobatan anaknya. Setelah mendengar itu, Dolly pergi ke monitor counter dan memintanya untuk nggak mengadu kepada Gunwoo. Tapi terlambat karena Gunwoo tiba-tiba datang. Gunwoo mengatakan kontraknya dibatalkan karena ada yang mencoba kabur. Tapi untungnya, Dolly berhasil meyakinkan Gunwoo untuk nggak membatalkan kontraknya. Selanjutnya, Gunwoo yang mengetahui Jobse mencoba kabur pun akhirnya menyiksanya dan menyuruh Jobse agar melaporkan semua yang terjadi di bawah tanah. Keesokan harinya, Dolly dan timnya kembali bekerja. Tapi di sini kembali terjadi masalah karena tiba-tiba polisi berpatroli. Dan ini membuat yang lainnya pun panik. Untungnya, polisi itu nggak menemukan apa-apa.
Saat sedang beristirahat, Pak Na tiba-tiba meminta izin Dolly untuk pergi ke rumah sakit karena istrinya akan dioperasi. Tapi Dolly nggak setuju karena takut ketahuan Gunwoo lagi. Malamnya, Dolly menggali sebuah tempat untuk mengantar Pak Na ke rumah sakit. Tapi hal itu ketahuan Jobse. Jobse kemudian meminta untuk ikut ke rumah sakit juga. Padahal dia sebenarnya sedang memata-matai mereka seperti yang ditugaskan Gunwoo. Gunwoo yang mengetahui itu langsung bersiap. Tapi dia tiba-tiba kedatangan tamu yang merupakan rentenir. Rentenir itu menagih hutang-hutang yang dimiliki Gunwoo. Tapi Gunwoo berhasil mengatasinya dan menuju ke hotel. Di sisi lain, Dolly, Pak Na, dan Jobse berada di terowongan menuju ke rumah sakit. Di tengah terowongan, mereka menemukan saluran pembuangan Angkatan Darat Amerika Serikat yang merupakan pipa untuk gas dan minyak. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan sesampainya di rumah sakit, ternyata istri Pak Na nggak berhasil dalam operasinya dan tewas. Dolly dan Pak Na kemudian kembali ke hotel, sedangkan Jobse tetap berada di rumah sakit untuk mengurus dirinya. Saat Dolly dan Pak Na sampai di hotel, tiba-tiba sudah ada Straw yang ditugaskan Gunwoo untuk menciduk mereka. Di situ Gunwoo juga datang untuk menyiksa mereka semua. Nah, akhirnya pekerjaan mereka semua diawasi oleh Straw dan anak buahnya. Tapi tiba-tiba Pak Na terjatuh karena penyakitnya. Kemudian terjadilah perkelahian antara tim Dolly dan tim Straw sampai ke lobi hotel. Di lobi, tiba-tiba Gunwoo datang dengan senapan. Gunwoo menyuruh mereka semua mundur dan kembali bekerja. Tapi Dolly nggak mau. Nah, tiba-tiba Pak Na maju dan menahan senapan Gunwoo agar yang lainnya bisa kabur. Tapi hal itu nggak berhasil dan malah membuat Pak Na tertembak dan tewas. Nggak lama kemudian, terdapat polisi yang datang ke sana sehingga membuat Gunwoo dan anak buahnya pun mundur. Setelah Gunwoo kabur, tim Dolly juga pergi lewat terowongan dan meninggalkan jasad Pak Na. Mereka kemudian pergi ke tempat jenderal, dan di sana tiba-tiba Gunwoo menelpon dan mengatakan kalau dia akan membiarkan Dolly hidup jika Dolly menyelesaikan tugasnya. Di sisi lain, Jobse yang berada di rumah sakit dijemput oleh Dolly untuk membantunya dalam rencana selanjutnya. Dolly lalu juga menjelaskan semua yang terjadi kepada Jobse. Nah, Jenderal, Gunsap, dan Monitor Counter datang ke saluran pembuangan Amerika Serikat yang pernah diberitahu oleh Pak Na atas suruhan Dolly. Kemudian, Monitor Counter menelpon Gunwoo untuk menemuinya. Mendengar itu, Gunwoo pun kemudian menyetujuinya. Saat Gunwoo menemui Monitor Counter, tiba-tiba Dolly menyusul dan mengatakan kalau dia akan melanjutkan pekerjaan dan menghasilkan minyak senilai 30 juta dolar atau sekitar 430 miliar rupiah, asal Gunwoo mau membayar dia dan timnya sebanyak 5 juta dolar. Keesokan harinya, Dolly dan timnya pergi ke saluran pembuangan Amerika Serikat dan mengerjakan rencana mereka. Dan di sini, mereka pun berhasil menemukan sebuah pipa tempat minyak akan mengalir. Gak lama kemudian, Dolly ditelepon oleh Gunwoo yang menyuruhnya untuk mulai bekerja. Bersamaan dengan itu, Jobse izin untuk pergi kepada Dolly. Dolly yang merasa curiga pun mengikuti Jobse, dan kecurigaannya pun benar karena Jobse pergi menemui Straw untuk memberitahu semua rencana Dolly. Jobse juga memasang sebuah kamera di pipa atas suruhan Gunwoo agar bisa memantau Dolly. Nah, Dolly yang mengikuti Jobse tiba-tiba keciduk polisi dan dia pun kabur sampai mencederai dirinya sendiri. Untungnya, dia berhasil kabur dan kembali ke tempat pipa dan bertemu dengan timnya. Setelah itu, mereka semua mulai bekerja untuk mengebor pipa. Tapi di tengah Dolly mengebor, tiba-tiba polisi datang. Mengetahui hal ini, Jenderal dan Gunsap memancing polisi untuk mengejar mereka agar nggak ketahuan pengeboran minyaknya. Sementara itu, Dolly yang sedang mengebor tiba-tiba nggak bisa melanjutkan karena cedera yang dideritanya, dan dia menyuruh Jobse untuk melanjutkannya dengan arahannya. Dolly pun berhasil memberikan arahan yang tepat, sehingga Jobse berhasil melakukan tugasnya dan langsung mengaliri minyak ke Gunwoo. Setelah itu, Dolly menutup katup aliran minyak dan mengajak Gunwoo bertemu untuk memintanya memberikan pembayarannya terlebih dahulu. Saat Dolly pergi, Jobse membuka katupnya kembali atas suruhan Gunwoo. Nah, namun hal ini diketahui oleh Dolly dan yang lainnya, sehingga Jobse pun dipukuli. Dolly kemudian mematikan kamera yang dipasang Jobse dan kembali menyuruh Gunwoo untuk datang membawa uangnya. Setelah itu, Dolly memarahi Jobse yang telah berkhianat.
Beberapa lama kemudian, Gunwoo datang, dan di sini Dolly mengajari tentang aliran katup minyak kepada Gunwoo. Namun, Dolly lalu dijebak oleh Gunwoo yang gak mau memberikan bayaran kepada Dolly. Gunwoo pun menyuruh anak buahnya menghajar Dolly dan timnya. Nah, sebelum Dolly ingin dibunuh, tiba-tiba Jobse datang dan membantunya mengalahkan anak buah Gunwoo. Kemudian, Gunwoo yang hampir ditembak Dolly tiba-tiba didatangi polisi dan Dolly pun membiarkan polisi mengurus masalah Gunwoo. Dolly kemudian kabur ke timnya yang ternyata sedang disandra oleh Straw dan anak buahnya. Dolly dan timnya pun dibawa kembali ke pipa dan diikat di sana. Sementara itu, dapat diketahui kalau Gunwoo berhasil lolos dari polisi yang menangkapnya dan polisi tersebut malah ditangkap Gunwoo dan anak buahnya. Si polisi lalu diikat di tempat yang sama dengan Dolly dan yang lainnya. Di sini, Gunwoo memberitahu rencananya untuk meledakkan tangki isi minyak setelah semua terisi dan membuat satu daerah terbakar. Gunwoo juga mengatakan kalau pipa itu telah dipasangi bom, lalu dia pun pergi. Dolly dan timnya pun kemudian mencari cara untuk kabur dan mereka pun berhasil. Dolly lalu langsung mencari bomnya dan membawanya ke tempat aman agar kalau bom meledak, yang lainnya bisa selamat. Sementara itu, Jenderal, Gunsap, Jobse, dan Monitor Counter mencoba kabur. Nah, untungnya karena banyaknya genangan air, saat bom meledak, Dolly menyelam dan selamat tanpa terkena ledakan. Di sisi lain, Gunwoo meledakkan tangki minyak yang dia kira akan membuat satu daerah hancur. Tapi ternyata tangki tersebut telah diganti dan diisi air oleh Dolly, sehingga rencananya pun gagal. Dolly lalu berkumpul kembali bersama timnya, dan tiba-tiba Gunwoo yang merasa dibohongi pun datang disusul oleh Straw dan anak buahnya. Di sana pun terjadi perkelahian antara tim Dolly dan tim Gunwoo yang pada akhirnya nggak dimenangkan oleh siapapun karena tiba-tiba polisi datang. Mereka semua pun ditangkap dan masuk penjara. Di akhir film dapat diketahui kalau Dolly dan timnya sudah keluar dari penjara. Mereka kemudian tetap bersama dan membangun sebuah perusahaan sedot WC. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Pipeline. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.